Manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pembimbing manusia mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah menegaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, tidaklah masuk akal apabila manusia tidak berpedoman kepada Al-Quran. Sebab hanya Allah yang mengetahui segala tentang manusia dan bumi yang diciptakannya. Al-Quran bagi umat muslim merupakan pedoman hidup, karena di dalamnya terdapat segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi umat muslim, baik saat masih hidup di dunia maupun di akhirat. Makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Setelah memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan ajaran yang diterapkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, maka dibentuk pribadi mulia dan bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama, berlaku adil. Al-Quran mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah ayat 8. Berlaku adil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam berbagai bentuk. Adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran, adil dalam menerapkan hukum, adil dalam hidup yang artinya menjaga keseimbangan hidup di dunia, adil dalam membelanjakan harta, adil dalam memberikan kesaksian. Yang kedua, pribadi yang bersyukur. Orang yang berpedoman pada Al-Quran dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaian. Misalkan akan mencari rezeki dengan mengeluarkan hak orang lain dalam harta, tidak berlebihan, mampu untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Karena dengan bersikap syukur, dia akan mampu menggunakan tenaga, pikiran, dan hartanya untuk Allah. Misalnya, akan selalu taat beribadah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, membantu orang lain yang membutuhkan, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi pribadi yang takwa. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh karena itu, orang akan lebih bisa introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadahnya. Misalkan dengan banyaknya mencari ilmu, berdiskusi, belajar dengan baik, melakukan ibadah tepat waktu, banyak melakukan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis, sholat sunnah rawatib, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan sebagainya. Melalui upaya inilah kira-kiranya pribadi yang takwa akan tercapai dalam setiap waktu dan akan mendapat keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis wajib dimiliki oleh seluruh umat yang mengimaninya, terlebih sejak dini agar lebih membekas dan bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perkara luar biasa dari Allah ke Rasulullah yang tidak akan bisa ditandingi. Banyak cara untuk bisa mengistimewakan Al-Quran agar menjadi sahabat sejati dalam hidup. Berikut ini adalah 4 cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati yang istimewa. Pertama, melafazkan atau membacanya. Kedua, menghafalkannya. Ketiga, mendaburi atau memahaminya. Keempat, mengamalkannya.
Proses untuk bisa mengamalkan ini dapat dipahami dengan cara menjadikan setiap aktivitas kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, kita harus bisa bersahabat dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah mukjizat abadi atau mukjizat kholidah. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dan akan senantiasa relevan di setiap waktu dan zaman.